Kegagalan merupakan suatu pembelajaran yang memberitahu kita apa yang kurang atas apa yang kita lakukan. Semeton Bonsai. Hai Semeton, ketemu lagi dengan saya Aditya Putra Lonir di channel kita, channel Pecinta Bonsai. Nah Semeton, kegagalan merupakan suatu pembelajaran yang memberitahu kita apa yang kurang atas apa yang kita lakukan. Seperti halnya di konten kali ini. Nah, buat teman-teman yang sudah mantengin channel saya ini pasti udah tahu ya, bahan kimeng yang saya miliki ini yang kemarin saya mencoba untuk menambah cabang ya, menambah cabang di titik tumbuh yang saya kira bagus untuk dijadikan top atau mahkota. Tetapi gagal ya Semeton, gagal. Kemudian banyak teman-teman juga yang salah paham terhadap thumbnail yang saya buat kemarin tentang kimeng ini. Jadi hasilnya gagal. Jadi apa ya, saya nggak merasa bahwa saya kualat atau gimana ya, karena kemarin buat teman-teman yang nonton video dari awal sampai akhir tentang ngesok ini ya, atau nambah cabang bonsai kimeng yang saya miliki ini, atau bahan bonsai ya, bahan bonsai kimeng yang saya miliki ini, pasti tahu apa yang saya maksud terhadap thumbnail yang saya buat ya. Mungkin saya nggak perlu ucapkan lagi karena nanti ada teman-teman yang tersinggung atau salah paham. Saya nggak mau seperti itu lagi. Yang jelas konten kemarin gagal. Nah, hari ini kita akan konsep ulang Semeton, karena kegagalan tidak harus disikapi dengan apa ya, menyerah atau apalah. Kita tetap berkarya karena ini merupakan bahan kimeng yang gagal ya, saya ngesok kemarin ya. Kita rubah konsepnya. Hari ini kita akan bongkar, kita akan bentuk, kita akan konsep menjadi bonsai on the rock gaya cascade ya. Nah, kenapa saya putuskan untuk mengubah konsepnya yang semula tampilannya seperti ini, enggak on the rock atau ya pokoknya informal lah. Tapi saya hari ini akan rubah ya. Untuk batu saya pilih yang seperti ini. Nah, kenapa saya rubah? Karena saya pikir akarnya udah seperti yang kalian lihat sendiri ya. Akarnya udah panjang-panjang, kemudian dari segi perakaran juga udah mantap sekali. Dan batu yang saya gunakan juga cukup tinggi, mungkin hampir 45 cm ya. Jadi kita akan bentuk seperti ini. Nah, kenapa saya bentuk seperti ini menggunakan batu yang besar dan juga sangat berat? Karena memang akarnya udah mendukung. Kemudian dari segi gerakan batang ya cocok lah kira-kira dibuat cascade ya. Kurang lebih seperti itu Semeton. Nah, kali ini kita akan buat konsep on the rock gaya cascade ya. Oke teman-teman. Jadi untuk batu di tampak depan ya lumayan lah karakternya. Kemudian di tampak belakang juga keren sekali. Akarnya udah banyak sekali, udah besar-besar juga. Dan ini untuk akar-akar sulur saya kira nggak usah digunakan ya Semeton. Nah seperti ini. Kita tata dulu akarnya. Akarnya udah panjang-panjang. Dan ini juga termasuk saran ya. Saran buat teman-teman yang ingin membuat bonsai on the rock. Usahakan kalau bisa ya Semeton, kalau bisa yang akarnya udah panjang-panjang seperti ini ya. Jadi kita leluasa lah menata akar tersebut mau ditempelkan di sebelah mana. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah ini benar-benar apa ya Semeton, mungkin teman-teman yang ngeledek saya kemarin di konten tentang ngesok itu nambah cabang itu ya, mungkin ketawa-ketawa lihat konten kali ini karena gagal ya, mungkin anggapannya ya kualat atau gimana. Tapi nggak masalah, kita tetap semangat, tetap konsisten dalam berkarya seni bonsai. Karena ya janganlah pesimis menanggapi kegagalan. Kalau gagal itu merupakan bisa dibilang suatu pengalaman, suatu informasi, suatu pengetahuan yang luar biasa ya.
karena kemarin gagal, saya pikir karena tidak ada akar sulur ya yang cukup besar untuk mensuplai makanan untuk cabang yang ukurannya cukup besar juga. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan dari konten kemarin. Nah, tapi nggak masalah semeton, kalian bisa lihat sendiri untuk hasil sekarang. Nah, ini ya. Nanti kita akan pakai di masa depan ya, kita akan pakai pot benar-benar ceper, kotak mungkin. Nah, biar sesuai sama batu yang saya gunakan dan juga gerakan pohonnya. Ini bahannya sebenarnya saya dapat murah sekali kemarin semeton. Ya bisa dibilang murah sekali lah. Ya nggak usah disebut karena masih proses, saya juga ya jual beli, jadi ada sedikit rahasia lah untuk harga belinya. Oke teman-teman. Jadi untuk media saya menggunakan media media jadi yang dibeli yang biasa di stand bonsai ya. Tapi ini lebih ke humus ya, humus biar pertumbuhan kimengnya tetap mantap ya, tetap cepat, tetap subur ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini dulu. Kita akan tetap menggunakan pot ini ya. Pot, tambahkan media, kemudian dari segi akar udah ditata. Itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat bonsai on the rock gaya cascade dari bahan kimeng. Untuk pupuk saya kasih sedikit langsung aja karena akarnya juga lumayan banyak. Saya kasih pupuk Dekastar untuk pupuk kimianya ya. Nah, ini ya semeton tampilan untuk sementara. Oke. Nah, kita amati dulu ya cabang mana yang harus kita gunakan, kemudian cabangnya harus digerakin kemana. Nah, setelah saya amati beberapa saat, ternyata lebih baik langsung dikawat ya. Nah, untuk kimeng sebenarnya nggak masalah ya, dibongkar, ditaruh di batu, kemudian dibentuk, nggak masalah ya, karena memang pohon kimeng ini bandel sekali, mudah sekali untuk hidup. Kurang lebih seperti itu yang juga menjadi pertimbangan kenapa saya langsung berani membentuk kimeng ini. Toh juga ukurannya tidak terlalu besar, lebih baik kita langsung kawat aja, biarin aja sekalian stres gitu semeton. Itu juga sekalian stres ya, lebih baik seperti ini. Nanti kalau udah pohonnya udah subur lagi, udah narik ya, tinggal kontrol kawat udah masuk apa belum, dan juga udah kebentuk ya. Konsepnya udah semakin jelas juga. Kalau nanti menggunakan pot ceper, kemudian batunya tinggi segini, gerakan batangnya seperti apa, mau seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Itu menjadi pertimbangan kenapa saya langsung berani melakukan wiring ya, atau pengawatan. Oke teman-teman, ini yang paling besar ini. Nah, ini rencananya saya mau pakai top ya, mau pakai top ya, karena titik tumbuhnya memang tidak bisa dibilang agak kurang ya, mungkin lebih di atasan lagi dikit ya, lebih cakep lagi, tapi kita usaha olah untuk gerakannya ya. Oke, karena batangnya segar sekali semeton, sehat sekali. Jadi kalau kimeng sehat sekali pasti agak rapuh ya. Jadi lebih baik kita lapisi pakai tali rafia seperti ini, karena ukuran batangnya juga lumayan besar lah, sekelingking mungkin semeton. Kita pakai tali rafia baru kita bentuk. Nah, itu merupakan tips juga dari saya buat teman-teman yang mau membentuk kimeng ya, atau bahan kimeng. Sebenarnya rahasia umum, tapi ya perlu disampaikan lagi biar teman-teman juga ingat dan selalu ingat. Nah, buat teman-teman yang selalu setia nih mantengin channel saya ucapkan terima kasih banyak, karena berkat dukungan kalian saya semakin hari semakin semangat dalam menyajikan sebuah konten-konten yang ya sedikit tidaknya bermanfaat lah buat teman-teman ya. Jadi tetap semangat semeton dan terima kasih dukungannya sejauh ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, ya support lah channel saya. Buat apa nonton channel saya kalau nggak subscribe seperti itu. Oke, jadi adalah semangat saya merupakan semangat kalian juga. Kalau kalian semangat, ya saya tetap semangat. Kalau kalian udah nggak semangat, ya saya tetap semangat. Karena memang style hobi saya memang benar-benar di sini ya, di bonsai. Jadi ya tetap semangat lah. Nah, ini
Karena untuk percabangan dengan batang utama sebesar ini, cabangnya juga udah lumayan sekelingking. Saya kira udah bisa dipotong ya. Kita pecah untuk mencari anak cabang atau perantingan lah, teman-teman. Oke. Ini yang kecil-kecil juga udah saya seleksi, udah dipertimbangkan juga mana yang akan dipakai, mana yang enggak. Yang dipakai ya langsung dibentuk seperti ini biar nanti sekalian lah, teman-teman. Kita nunggu suburnya ya kurang lebih 1,5 tahun, saya kira udah waktu yang cukup untuk membuat akar-akar bonsai kimeng yang saya program ini udah mencengkram di batu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin subur sehingga semakin cepat juga menyatu. Oke teman-teman, ini ya, ini ya sementara seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya tampilan akhir atau hasil akhir dari proses membuat bonsai kimeng gaya cascade ya. Nah ini batunya cukup tinggi teman-teman, mungkin hampir 50 cm. Di awal saya konsep ya batunya kecil, kemudian pakai pot ceper. Dan ini merupakan seperti yang saya katakan di awal tadi, kegagalan yang kemarin ya, kegagalan yang membuat saya harus mengkonsep ulang pohon ini. Nah, ini di awal rencana di sini dibuatkan top, kemudian pakai batu yang lebih pendek dan juga selentingannya nggak terlalu ekstrim seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena kita membuat batang top di sini karena gagal, jadi kita rubah. Kita manfaatkan percabangan yang masih ada ya, atau yang udah kemarin ada seperti ini. Nah, ini pertumbuhannya cukup subur, teman-teman. Jadi saya putuskan untuk membuat cabang yang di sini posisinya memang kurang pas ya. Mungkin yang lebih pas di daerah sini, tapi saya rubah. Kemudian saya manfaatkan cabang yang di sini dibelokkan ke atas seperti ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Untuk hasil akhir proses membuat bonsai kimeng on rock gaya cascade, hasil akhirnya seperti ini ya. Ini karena ini masih proses, saya kira perlu waktu 1,5 tahun ya untuk proses perekatan akar di batu seperti ini. Karena memang akarnya udah lumayan besar, tinggal memperbesar lagi, membuat pohon ini subur ya, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya untuk proses merekatkan akar di batu seperti ini. Oke teman-teman, semeton bonsai di seluruh Nusantara, inilah hasil akhir kita dalam membuat bonsai on the rock dari bahan kimeng gaya cascade ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.